Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Hanifah Septiana Sari. Sebelumnya, seperti biasa, perkenalkan nama saya Hanifah Septiana Sari, NIM 208190022 dari kelas Tadris IPSA IAIN Ponorogo. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku. Ini bukunya yang berjudul Tragedi Westerling. Jadi sedikit gambaran dari buku ini yaitu menceritakan sebuah pembantaian keji yang dilakukan oleh Westerling di Pulau Sulawesi dan juga Bandung. Dan juga dalam buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup Westerling hingga dia menjadi pembunuh berdarah dingin. Oke, langsung saja kita lihat identitas dari buku ini. Judul lengkap buku ini yaitu Tragedi Westerling, Sang Pembantai Rakyat Indonesia, yang ditulis oleh Agus N. Cahyo, dan buku ini memuat tentang konflik Indonesia-Belanda setelah kemerdekaan, sekilas biografi si jagal Belanda, tragedi berdarah pembantaian Westerling, Westerling dan Apra, misteri gelap pemberontakan Westerling, dan lain-lain. Buku ini merupakan buku cetakan pertama pada April 2014 yang diterbitkan oleh Palapa di Banguntapan, Yogyakarta. Lalu jumlah halaman pada buku ini ada sekitar 139 dan buku ini termasuk dalam kategori biografi dan memoir. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan saya mengenai identitas dari buku ini. Berbeda dari video review sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan isi dari buku ini, tetapi saya hanya akan mengambil satu bab saja, yaitu mengenai Westerling dan Apra. Pada poin yang pertama yaitu, apa itu Apra? Dalam buku autobiografinya sendiri, Westerling menjelaskan apa Apra tersebut. Menurutnya, Apra adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh dirinya sendiri setelah demobilisasinya dari Kesatuan DST pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling menjelaskan nama milisi ini berasal dari bagian dari kitab ramalan Jawa kuno, yaitu Ramalan Jayabaya, yang meramalkan kedatangan seorang Ratu Adil yang merupakan keturunan Turki. Karena mempunyai warisan darah campuran Turki, Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Kemudian pada poin yang kedua yaitu mengenai latar belakang pemberontakan Apra. Jadi latar belakang pemberontakan Apra oleh Westerling adalah keinginannya dalam memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mendukung pendirian negara Pasundan. Sebelumnya negara Pasundan yaitu merupakan negara bagian yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1948. Namun kemudian negara tersebut mati dengan sendirinya karena tidak berkembang. Kemudian pendirian tersebut merupakan sebagian dari rencana yang disetujinya. Selain itu, Westerling juga mempunyai rencana lain, yaitu untuk membentuk pemerintahan Negara Federal Republik Indonesia Serikat. Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS tersebut adalah hasil kompromi antara Republik Indonesia dengan pihak Belanda. Namun kemudian timbul ketegangan antara TNI dan tentara yang sebelumnya berada di KNIL. Tentara dari bekas pasukan KNIL tersebut tetap ingin menjadi tentara negara Pasundan. Tentara bekas pasukan KNIL kemudian membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA memberikan ultimatum kepada pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat agar tentara Pasundan tetap ada. Westerling yang mengirim surat
kepada pemerintah RIS yang isinya yaitu tentang ultimatum yang berupa tuntutan agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam tempo waktu yang diberikan, yaitu hanya 7 hari. Dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Hal ini kemudian ditolak secara mentah-mentah oleh pemerintah RIS. Poin selanjutnya yaitu tentang pemberontakan APRA di Bandung. Pemberontakan APRA juga dikenal dengan peristiwa Westerling. Penyebutan ini lantaran peristiwa pemberontakan tersebut dimotori langsung oleh Westerling. Pemberontakan ini timbul akibat penolakan pemerintah RIS untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Lalu kemudian sekitar 800 orang dari pasukan APRA menyerang dan berhasil mendiami Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Kemudian peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa APRA, di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan Komandan Depot Special Troopan atau pasukan khusus KNIL, yang kemudian masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang yang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Poin selanjutnya yaitu tentang penumpasan APRA dan dampak politiknya. Usai melakukan pemberontakan di Bandung, TNI melakukan pengejaran dan penumpasan terhadap gerakan APRA. Setelah penyerbuan terhadap kota Bandung mengalami kegagalan, Westerling hendak melakukan penyerangan terhadap Jakarta. Namun ternyata di Jakarta pun serangan APRA yang dipimpin oleh Westerling kembali mengalami kegagalan. Dengan kegagalannya itu, lalu Westerling melarikan diri ke Singapura. Lalu apa dampak politiknya? Jadi semula Belanda menginginkan tetap berdirinya negara federal Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebagaimana perundingan Romrein, negara federal ini membuat Belanda dapat tetap menanamkan pengaruhnya di tanah air. Namun, ternyata Belanda melalui APRA-nya itu memiliki maksud lain. Mereka tidak hanya ingin menegakkan negara Pasundan saja, tetapi juga hendak menggulingkan pemerintah RI yang baru berdiri dengan sebuah kudeta dan serangkaian agresi militer. Karena kudeta tersebut tidak berhasil, maka hal ini berdampak secara politik pada percepatan runtuhnya negara federal, bentukan dari Belanda, dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, demikian sedikit penjelasan saya tentang tragedi Westerling, utamanya dalam bab Westerling dan APRA. Dan semoga dengan membaca kembali tragedi berdarah yang mengorbankan para pejuang dan ribuan rakyat yang tidak berdosa, kemudian jiwa nasionalisme dan patriotisme kita akan semakin menggelora dan mekar di dada. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.